Karena mungkin dulu dikasih suruh ngomong 83 ya. Jadi sekarang kan ini kan makin terbuka. Semua warga disuap sama Pak Jokowi. Kan otak nggak ada kan. Semua warga yang tempat KKN tersebut disuap guys sama Pak Jokowi. Mampus kau. Roy, mampus. Mampus. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Ugroseno, mantan Wakapolri kan selalu di-framing oleh Roy kan, bahwa Ugroseno itu memihak mereka. Seperti itulah kurang lebih semua pernyataan mereka. Nah, kita bahas ini guys. Memang semihak itukah Ugroseno ke pihak Roy? Atau sudah bertobat dan akhirnya dia mengungkapkan kebenaran? Kita bahas nih dia resmi. Pak Ugro, ini kan Pak ada Ugro. permintaan dari TPUA untuk melakukan gelar perkara khusus pada kasus ini karena mereka masih meragukan hasil dari penyelidikan yang kemarin itu soal ijazah Pak Jokowi. Sesungguhnya Pak, kondisi atau syarat ketentuan apa yang membuat gelar perkara khusus itu bisa dilakukan? Ya, jadi semua harusnya kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang kedua KUHP, ya kan? Nah, kalau KUHP itu sudah dibagi-bagi tugas itu antara ada penyidik pembantu, ada penyelidik. Ya. Jadi kalau setiap peristiwa, kalau zaman-zaman dulu sebelum ada SPKT sekarang, itu Pamapta. Pamapta sendirian bertugas di Polres, ada seseorang melapor, itu bisa menilai perkara ini pidana atau bukan pidana, tidak perlu pakai penyelidikan sampai kemana-mana. Nah, setelah Pamapta ini menerima laporan, ditentukan ada indikasi pidana, dilanjutkan ke reserse, masuk buku B2 dan sebagainya. Jadi mungkin ada perubahan di sini karena saya membaca ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Di situ ada penyelidikan. Ya. Jadi kalau dalam penyidikan sebetulnya kewenangan penyidik itu sudah cukup luas. Kalau tidak ditemukan cukup unsur, ya kan bisa dihentikan namanya SP3. Nanti SP3 ini harus diuji ke pra-peradilan untuk kepastian hukum. Ya kan? Tapi kalau penyelidikan ini kemana? Masa ke Karwasidik misalnya gelar khusus dan sebagainya. Masih internal di situ. Jadi mungkin perlu ada pendalaman kembali di situ ya. Kemudian pasal. Pasal di sini sebetulnya jangan dibawa ke pasal kemana-mana. Ya kan? Karena ijazah ini sudah digunakan untuk mendaftar di KPU Solo, kemudian KPU Jakarta dan KPU Pusat, berarti 263 ayat 2. Jangan ditambah pasal apapun di situ. Kita jangan memaksakan pengen menahan seseorang dan sebagainya, nggak usah. Yang penting kan sidang di pengadilan ada kepastian nanti. Nah, membuktikan 263 ayat 2 ini kan butuh waktu panjang. Siapa yang membuktikan? Mau dibuktikan di Barreskrim atau di Polda Metro, ya kan? Jadi yang pertama disita barang bukti dari KPU saja. Biarin saja, misalnya ijazah itu ada di Pak Jokowi, silakan ya simpan aja sampai kapanpun. Ya, kan? Tapi yang penting disita dari KPU dulu, dari KPU Solo, Jakarta, dan Pusat. Bentar ya, dari sini aja di mana Pak Ugroseno bisa memihak mereka? Dibahas tadi 263 pasal 2 KUHP itu mengenai pemalsuan surat. Jangan ditambah-tambahin. Nah, kalau yang menuduh jasa palsu berarti kan tentang surat kan. Berarti dari pihak Roy serius sebenarnya yang sering nambah-nambahin sesuatu. Sering nambah-nambahin sesuatu. Bahkan perkataan Pak Ugroseno ya, saya ulang sekali lagi guys ya ini ya. Saya ulangi untuk kalian semua. Jadi yang pertama disita barang bukti dari KPU saja. Biarin saja. Misalnya ijazah itu ada di Pak Jokowi, silakan ya simpan aja sampai. Nah, mereka terus menarasikan ya Pak Ugroseno ini di pihak kami seolah-olah. Tapi sekarang dia ngomong gini, bahwasanya nggak harus ijazah asli ditahan. Itu intinya. Mereka kan terus ngomong kan, apalagi si Tompel, si paling paling paham hukum. Ijazah tersebut harus ditahan. Nih ya, Wakapolri yang kalian framing bahwa dia memihak kalian. Nggak harus kok. Ada kan lembaran ijazah dari KPU daerah, Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, ada semuanya.
apapun. Ya, kan? Tapi yang penting disita dari KPU dulu, dari KPU Solo, Jakarta, dan pusat. Sehingga kemudian Pak, kalau ada permintaan gelar perkara khusus dan diminta itu secara terbuka, memungkinkan tidak? Ya memang kalau gelar perkara itu semua pihak diundang dan bisa membawa pakar-pakar, ya kan? Saya koreksi ya, tidak ada di kitab undang-undang hukum acara pidana namanya saksi ahli, tidak ada. Yang ada bukti pasal 184 adalah keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Kena koroi. Nomor 6 itu keterangan saksi ahli tidak ada. Ini harus perhatikan. Masyarakat lupa. Banyak sekarang profesor-profesor jadi saksi ahli di penyidikan. Itu nanti pakar itu nanti di pengadilan, bukan di penyidikan seperti itu. Baik. Mampus koroi, mampus. Nggak ada itu di proses penyidikan. Ada pakar-pakar, nggak ada. Mampus kau. Roy, mampus! Mampus! Nggak ada itu istilah-istilah itu pakar ahli dari luar negeri, dari Jepang, dari Singapura, nggak ada. Nanti di persidangan. Nah, menuju ke persidangan, wajib ada yang jadi tersangka. Kalian, Roy, kalian. Mampus, ketawa-ketawa lah sekarang kau ya. Mantap, Agroseno. Mantap. Mas Roy, di konferensi pers dari pihak Pak Jokowi juga, kan Anda mendorong bahwa untuk urusan tempat KKN, kemudian skripsi juga ditelusuri soal ini. Mas Yakub dan teman-teman pihak Jokowi saat konferensi pers juga bilang, Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi, sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Apalagi yang mau diragukan dari sini? Sekali diragukan, karena apa yang bilang tuh pendidikan itu kan internal, nggak melibatkan pihak-pihak yang objektif. Dan ternyata banyak sekali kita temukan, misalnya ya di desa KKN, desa Ketoyan, di Wonosegoro. Kemarin Bang Desmond dan kawan-kawan menemukan semua itu katanya di sana, kata-katanya, dan tampak semua itu dikondisikan. Semua bilang 83. Setelah kemudian Pak Jokowi 3 hari yang lalu meralat, bukan 83 tapi 85 awal. Nah, blingsatan mereka. Karena mungkin dulu dikasih suruh ngomong 83, ya. Jadi sekarang kan ini kan makin terbuka. Semua warga disuap sama Pak Jokowi. Kan otak nggak ada kan. Semua warga yang tempat KKN tersebut disuap guys sama Pak Jokowi. Satu persatu. Gila. Gila. Bukan, semua itu katanya ada orang boncengkan, katanya ada gini, katanya gini. Kedua, kemudian kita sudah sampai juga ke perpustakaan di KR ya. Kemudian perpustakaan itu malah aneh, barang bukti yang sangat penting itu malah tidak ada di bendel itu, khusus bulan itu nggak ada, katanya diambil oleh kepolisian. Gitu. Lu kan ini aneh, justru barang bukti yang penting. Dan tahun sebelumnya, tahun 79 itu korannya jelas betul tertulisnya pasa, bukan puasa. Jadi clear banget kan itu kayak gitu. Kemudian Pak Kasmujo kemarin langsung didatengin dan menyatakan kalau dia bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Jadi banyak banget Mas hal-hal yang masih banyak banget Mas, tapi cuma 3 itu aja. 3 itu pun lemah banget Pak. Ya, oh my god. Mark ya, menjadi tanya, belum lagi ijazah yang katanya identik itu sudah kita uji 1120 itu satu-satunya tidak identik ya. Padahal 1120 itu milik Jokowi. Tidak identik dengan 1115 milik Jiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya masuk perangkap kawan. Ini kan aneh. Jadi kalau terbuka nanti itu semua bisa lihat yang masuk perangkap kan. Tidak ada hanya digital aja, semua digelar secara terbuka di meja, semua bisa lihat, wartawan bisa motret, orang bisa menilai. Nah, kalau itu saya kira dan itu pasti chaos. Akan membuat chaos. Mas Yakub, ini masih ada pihak yang meragukan termasuk Mas Roy tadi. Apakah kemudian akan ada langkah hukum lain di sini? Ya kalau langkah hukum ya mungkin sekarang ini kan kita masih juga mendorong Polda Metro Jaya ya, termasuk kemarin itu kita juga mendorong Polda untuk tidak ragu-ragu meneruskan proses penyelidikannya. Karena dari pihak kami pun juga sama kan, pada saat Pak Jokowi dilaporkan, Pak Jokowi taat hukum, hadir ke Barreskrim, memenuhi undangan dari Barreskrim dan mengikuti semua prosedur yang harus dijalankan. Jadi kami juga meminta semua pihak yang nanti pun jadi pihak di Polda Metro Jaya juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada pihak Polda juga kami minta juga agar dapat melakukan penyelidikannya dengan terang benderang, dengan
tegas, Yes. dan juga tidak diintervensi pihak manapun juga ya. Jadi adil gitu loh. Yes. Kemarin Pak Jokowi terlapor, sekarang Pak Jokowi pelapor, ya dua-duanya harus dijalankan. Menurut kami seperti itu, Mas. Yes. Oke, bahwa Pak Jokowi sudah melapor ke Mapolda Metro Jaya, tapi di sisi lain gugatan perdata masih berjalan sampai sekarang. Kalau dari pihak Pak Jokowi, Mas Yakub, sesungguhnya seyakin apa bahwa kasus ini bisa stop, bahwa ya ini kan posisi Anda dan Pak Jokowi masih menegaskan seluruh proses akademik termasuk ijazah dan skripsi itu asli. Seyakin apa Anda sampai di tahap itu? Ya, ini pertanyaan sangat baik, Mas. Itulah kenapa Pak Jokowi juga mengambil langkah, oke, kami harus lapor. Untuk agar ada kepastian hukum, Mas, bagi Pak Jokowi. Karena selama ini dari 2023 gugatan perdata itu kami sudah tangani, Mas, dari 2023. Udah ada dua gugatan di PN, ada satu gugatan di TUN, dan gugatan mereka tidak diterima. Sehingga itu cukup clear. Jadi kalau perdata kan siapapun ini boleh menggugat sampai kapanpun. Pokok gugatannya pun apa, silahkan saja. Dari pengadilan tidak boleh menolak. Nanti mereka harus memeriksa. Nah, cuma kan itu masalahnya, sampai kapan ini mau dilanjutkan terus. Sehingga Pak Jokowi merasa bahwa oke, harus dilaporkan demi kepastian hukum, agar jangan kepastian hukum pihak mereka doang, Mas, yang dilindungi dan yang diperhatikan. Karena selama ini kan hanya pihak-pihak yang teriak-teriak, ayo, ini harus dijalankan demi kepastian hukum. Loh, kok kepentingan hukum Pak Jokowi juga nggak diperhatikan? Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, Pak Jokowi diam. Ternyata makin parah, makin merambat kemana-mana sampai ke keluarganya juga. Nah, inilah kita melakukan laporan ini, upaya kami untuk memulihkan dan menjaga nama baik Pak Jokowi serta keluarganya, dan juga nama baik bangsa Indonesia semua. Jangan sampai jejak digital ini, narasi-narasi yang berkembang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu beredar terus setiap harinya, sehingga rakyat Indonesia nanti dikatakan ke setiap luar negeri, oh itu yang ijazah presidennya palsu ya. Itu yang sangat kita sayangkan dan kita hindari, Mas. Semoga kebenaran nanti akan cepat terbongkar sehingga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan statementnya dapat berhenti dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas Roy, dengan masih berproses sampai sekarang gugatan perdata dan kita belum tahu arahnya akan kemana. Seandainya itu malah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ataupun segala proses akademik Pak Jokowi di UGM itu asli, Anda bisa punya potensi untuk melanggar pidana, bahkan upaya kriminalisasi itu bisa akan berbalik lagi ke Anda. Gimana tuh meresponnya? Ya, nggak apa-apa, semua silakan diperiksa. Bahkan sekarang ada novum ya, itu harus diperiksa juga. Sudah ada kader partai senior, partai PDIP, namanya Beator Suryadi, yang kemudian malah menunjuk ada juga Andi Wijayanto, yang mantan Seskap, yang katanya itu jelas betul mengantar orang-orang, ada 6 orang. Itu namanya jelas loh itu. Kemudian disebut itu membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nah, itu adalah harus ditindaklanjuti oleh polisian. Saya kira itu polisi harus bergerak. Sudah ada kayak gitu, harusnya ditindaklanjuti. Kalau itu memang terbukti atau misalnya bohong, ya banget berarti bohong. Tapi kalau itu memang benar, ada pengakuan juga orang nama-nama yang jelas, ada Beator Suryadi, ada Andi Wijayanto, ada orang namanya Widodo, ada Andi yang lain yang ada di situ. Itu saya ada juga tempatnya di Jalan Cikini segala, itu clear banget, Mas. Jadi artinya semua biarkan terbuka, jangan cepet-cepet kemudian juga sudah memutus prematur ini dikatakan asli. Enggak, banyak banget yang masih bisa dibuktikan ya gitu, baik dari DKKN, baik dari Pak Kasmujo, baik dari KR, baik dari hal-hal yang nanti akan ditemukan di Jogja dan lain sebagainya. Jadi pas kita tanya apa aja, 3 doang. 3 ini pun bisa kuperdebatkan dan itu clear. Pak Jokowi menang. Tapi kan bukan itu yang mau kita buktikan. Capek kita membuktikan terus kan. Nanti deh, coba semoga penutup dari Pak Gurusyono ini mantap. Festival dan semua pemirsa Kompas, biarkan semua itu berproses, termasuk fakta baru yang kemudian sekarang ada di media massa yang dimukakan oleh kader PDIP bersama orang-orangnya ketika itu pilkada DKI tahun 2012 yang itu digunakan untuk pilpres. Jelas banget itu pemberitaannya, itu bukan omong-omong itu. Terakhir Pak Ugro, Kapolri sudah sempat menyebut bahwa polisi akan bekerja profesional dan bakal melibatkan pihak kasusnya Pak Jokowi ini. Kalau Anda menangkapnya sejauh mana arahnya ini bakal berjalan di tengah banyak desakan sana-sini? Ya, mungkin itu kebijakan yang cukup bagus lah. Tapi yang penting bagi saya, kasus ini kan yang pertama harusnya dianalisa pakai analisa kriminal dulu, ya kan? Pasalnya menurut saya jangan dibawa pasal kemana-mana, cukup 263 ayat 2, ya kan? Dari 263 ayat 2 nanti ini berkas perkara ini nggak akan tipis, pasti tebal. Nanti ada berita acara
rekonstruksi, berita acara apa namanya kalau di keterangan berbeda ini kan nanti kan pasti konfrontasi pasti ada, sehingga perkara ini akan membutuhkan waktu cukup lama karena saksi fakta melihat, mendengar dan mengalami itu cukup banyak yang akan didengar keterangannya oleh pihak penyidik nanti ke depan. Oke. Sehingga terakhir Mas Yakub, seyakin apa Anda bahwa ini kasus bakal selesai? Ya mudah-mudahan Mas, kalau dari kami harapannya ini cepat selesai sehingga kembali lagi nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan dan dijaga terus ya, karena ini sudah lagi juga sudah melebar-lebar ke keluarga juga dan lain-lain. Ya kami harap ini dapat segera selesai dan kembali lagi ini pembelajaran juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar kita taat hukum dan kita sadar bahwa semuanya itu ada mekanismenya. Kalau ada keberatan atau ada komplain dan lain-lain itu semua sudah diatur dan ada koridor hukumnya. Gitu Mas. Nah, supaya nanti tahun 2050 ada pelajaran sejarah yang mengatakan tahun 2025 ada menteri berkedok panci yang kena tangkap. Kasus apakah itu? Nah, ada. Nanti akan muncul itu tahun 2025. Ya, untuk anak-anakku, wahai anak-anakku, video ini aku alamatkan untuk tahun 2045. Ya, jawab aja. Ada menteri dengan julukan Cipanci kena tangkap polisi karena kasus yaitu ijazah palsu. Ya, itu ya. Thank you guys, support terus. Bye-bye.